Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sudah sholat, apa tanda sholatnya diterima? Maka dia terjaga dari fahsya dan munkar. Apa beda fahsya sama munkar? Fahsya seks, munkar non seks. Kalau ada orang yang mengganggu bini tetangga, masuk mana itu? Fahsya. Makanya tadi saya mulai dari sini. Karena kalau saya mulai dari sini, apa kata jamaah? Ustadz gatal. Tapi sekarang tak bisa. Tak mungkin saya kesini terus. Bapak-bapak bisa memaklumi mengapa saya ngadap kemari. Jangan bilang saya Ustadz fahsya ya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Walaupun saya menghadap ke sini jatahnya tetap sama 20 menit 20 ke sini ini mungkin agak terasa lebih cepat daripada 20 kemari. Tapi yakin dan percayalah bahwa aku menghadap ke sini tak dapat kubedakan mana gadis mana nenek-nenek, rata aja semua aku tengok. Saking panasnya sudah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah salat tidak akan korupsi, betul? Kalau sudah sholat pasti tidak akan menerima money politik, betul? Akan ada yang ngasih sembako, mau diterima? Akan ada yang nyebarkan duit 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, mau diterima? Tidak Ustaz, tidak. Kalau kau terima, maka solatmu tak ada gunanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama yang akan dihisab, yang pertama yang akan dihitung, yang pertama yang akan dihitung di hari akhirat, bukan puasa sunnah, bukan baca yasin, bukan zikir. Yang pertama dilihat adalah sholat. Pas dicek sholatnya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunatnya, rukunnya mantap, syaratnya bagus, sunatnya lengkap. Tapi ternyata sholatnya rusak. Apa yang menyebabkan rusak? Karena sholatnya tidak mencegah keji dan munkar. Saya yakin dan percaya orang Kutacani tidak akan terkena godaan-godaan money politik ini, insyaallah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini dari Aceh Tenggara, Kutacani Pak Ustaz. Ya. Ada yang ngasih kami duit 200 ribu Pak Ustaz, haram, jangan diambil. Yang 500 Pak Ustaz, haram juga. Yang 2 juta Pak Ustaz, banyak tuh. Sekali haram tetap hak. Kalau sedikit haram, banyak tetap hak. 2 juta Pak Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ini nomor rekening. Kau ambil duit 2 juta, bawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras, masuk rice cooker jadi nasi, disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, darah naik ke otak, isi otakmu hitam gelap. Tak dapat menghafal doa, tak dapat membaca Quran, tak bisa menghafal Ar-Rahman. Gara-gara apa? Gara-gara duit Setelah saya jelaskan tentang bahaya duit haram ini, masih mau juga mengambil duit amplop haram itu nanti? Kalau saya ambil. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Sekarang saya tanya sekali lagi, setelah saya jelaskan haram-haram ini, masih mau juga ngambil? Tadi katanya tidak, sekarang katanya mau. Begitu cepat kau berubah pikiran. Saudara yang dimuliakan Allah, ambil duitnya, bawa akan ke pembangunan masjid. Tanya pengurus masjid, pengurus duit, iya, berapa semen yang perlu ini? Ada sekitar 100 sak. Nah ini berapa? 2 saknya. Karena kebetulan dapat amplop 100, dapat 500, 10 sak, belikan. Tapi niatnya bukan niat sedekah, niatnya mengembalikan duit umat untuk kepentingan umat. Jangan dibawakan ke rumah. Beras, antarkan ke anak yatim. Ada dapat sembako, gula, minyak, kopi, gula, antarkan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Asuhan. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim sini?
Ada 100 anak yatim, keluarkan, mau saya kasih beras ini. Semuanya, enggak, 2 orang aja. Lalu orang ini tanya, bapak kan jarang kemari, tak pernah nampak, kok tiba-tiba kemari? Aku memang spesialis sedekah 5 tahun sekali. Ada sedekah ini 5 tahun sekali. Kadang-kadang kita makai yang digaginya itu pun malu kita. Saya pernah dapat, yang saya ceritakan ini pengalaman pribadi. Begitu dapat, pas mau dipakai, mau ke masjid, tak jadi. Di ujung kain tertulis, coblos nomor. Malu kita makainya. Kalau dari awal-awal sudah menyebar duit, dari awal-awal sudah menyebar uang haram, maka ingatlah pada tahun berikutnya akan mengembalikan modal. Ini pengkhianat demokrasi. Ini perusak persatuan umat. Tanamkan. Oh, Abdul Somad ini jurkam. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad bukan juru kampanye. Abdul Somad tidak ingin jabatan. Abdul Somad tidak risau kekuasaan. Abdul Somad bukan haus politik. Hebatnya. Ya Allah, baru saya paham kenapa ada mobil pemadam di situ. Saya sangka untuk kebakaran, rupanya untuk kepanasan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong yang Bapak semprot laki-laki aja, perempuan jangan. Nanti kena perempuan ini basah balik, dia sempit bajunya pas macam artis India. Kalau basah bajunya balik, menyanyi laki-laki ini nanti. India tuh kalau mau buat film jurusnya tak banyak-banyak. Hujan gerimis, tiang listrik sama pistol. Asal ada hujan, Abu putar di tiang listrik, udah selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kita jaga jangan sampai kita, anak-anak kita makan haram. Siapa ini yang akan melanjutkan risalah amanah agama Allah ini? Maka Abdul Somad ini ceramahnya di tanah lapang. Abdul Somad ceramahnya di masjid, surau, musola. Bayarlah zakat. Makin dilarang, makin digas orang nih kita tengok. Abdul Somad ceramahnya di masjid, bayarlah zakat. Abdul Somad khutbah Jumat di atas mimbar, bayarlah zakat. Ternyata pengutipan zakat tidak signifikan. Tapi ada yang tak pernah ceramah. Mereka tidak ceramah, tapi cukup mengeluarkan peraturan bayar zakat, PNS potong atas. Inilah orang-orang yang berjuang di parlemen. Apa bedanya? Somad berjuang dengan suara, Somad berjuang dengan ayat tabligh akbar. Mereka berjuang dengan tanda tangan. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas dan yang paling beramal karena Allah. Jangan sangka Abdul Somad yang ceramah dia lebih dulu masuk surga. Belum tentu. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang nanti dapat naungan di padang mahsyar. Yang lain kepanasan. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai leher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ubun-ubun. Tapi ini orang dapat naungan. Siapa dia? Al-Imamul Adil, wakil-wakil rakyat yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Nangro Aceh Darussalam. Kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak lagi dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, tapi kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kalau Sultan meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik keturunannya, pemimpin berdasarkan darah. Tapi sekarang kita sudah memilih, maka jangan sampai salah pilih dan memilih yang salah. 2 kali kita salah memilih yang salah. Gunakan mata, tengok baik-baik. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan hati, istikharah. Sholatnya, sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala.
Apakah pernah Abdul Somad menyebut-nyebut? Tidak. Abdul Somad hanya mengajak umat. Apa untungnya bagi Abdul Somad? Abdul Somad tidak dapat untung apa-apa. Abdul Somad hanya ingin supaya suara umat Islam yang banyak ini tidak mubazir. Salahkah ceramah Abdul Somad? Kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Betul. Bilang aja betul. Seramai ini orang mengatakan betul, tiba-tiba ada 2-3 orang mengatakan salah. Yang salah itu yang ramai apa yang sedikit? Yang sedikit itu orang yang bilang saya salah itu cuma 2 kemungkinan aja. Yang pertama tak ada paket 4 giga. Yang ketiga otaknya bekudis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad ingin suara orang banyak penuh stadion, maka terpilihlah DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPRK, DPRD, DPD, DPR RI. Yang naik adalah orang yang sholat. Setuju? Yang naik adalah orang peduli kepada masjid. Setuju? Yang peduli kepada dayah. Setuju? Yang memikirkan guru-guru agama. Setuju? Guru fisika diangkat PNS, guru matematika diangkat PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning di dayah macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Padahal negeri ini kaya gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di bawah minyak, di atas minyak, minyak bumi di bawah, minyak goreng di atas. Tapi ternyata padahal uang negara banyak, bisa apa tak bisa diangkat mereka ini menjadi orang-orang yang bergaji besar? Bisa? Bisa. Yang berjuang siapa? Bukan Abdul Somad di Masjid Surau Musalla. Yang berjuang adalah mereka yang punya kekuasaan, mereka yang ada tanda tangannya berlaku, mereka yang dipilih. Insya Allah orang-orang soleh, orang-orang baik sebanyak ini akan memilih wakil-wakil rakyat yang sholat, yang peduli kepada agama, yang peduli kepada agama Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi di suatu daerah anggota dewan pencandu narkoba bisa memimpin sidang paripurna? Sidangnya sambil mabuk lagi. Sidang paripurna untuk daya 500 perak. Kenapa dia bisa naik? Karena yang memilihnya adalah orang sakau. Yang milih orang begini, orang yang kena lem kambing, orang yang ngisap pertalite, orang yang minum kamput, minum tua, minum vodka, minum mix-max, minum Budweiser, minum vodka, minum pil anjing gila. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Makanya orang baik jangan golput. 17 April berikan suaramu. 5 menit kau tinggalkan kota itu, 5 tahun kau akan merasakan penderitaannya. 5 menit kau salah, 5 tahun kau menjadi pengkhianat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira 1 jam Abdul Somad ceramah ini betul apa salah? Jangan dikutajani aja kalian betul bilang. Nanti aku dihujat, dibully, diejek di internet, diam saja. Bela-bela juga lah sikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita takutkan hidup ini, toh kita pun semua akan berakhir dengan kematian. Andai orang Kutajane dapat kabar Abdul Somad mati, saya yakin dan percaya Fatihah beratus Fatihah akan dikirim ke Riau untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah.